Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Para hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, pagi ini semoga menjadi pagi yang penuh berkah bagi kita. Setiap datang waktu pagi, baginda Nabi selalu berdoa untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, pagi-pagi umatku selalu Engkau berkahi. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu ngingetin kita agar selalu mengkondisikan diri kita berada dalam kebaikan. Baginda Nabi bersabda, ma uhiya ilayya an ajma'al mala wa akuna minat tajirin. Belum pernah diwahyukan kepada aku supaya aku hidup selalu mengumpulkan harta lalu saya menjadi pedagang. Walakin uhiya ilayya, akan tetapi selalu turun wahyu kepada aku, kata Nabi, ansabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, agar selalu hidupnya mensucikan nama Allah, memuji-muji Allah, menjadikan umurnya bermanfaat untuk Allah, menjalankan perintah Allah. Wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu orang yang banyak sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai kamu mati. Untuk itu kondisi-kondisi baik diberikan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah, Allah jadikan kita orang iman, Allah jadikan orang Islam, Allah jadikan kita orang-orang yang menjalankan syariat Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Maka kondisi seperti ini sebenarnya kondisi-kondisi yang sangat istimewa dalam kehidupan, yaitu hidup dalam keadaan bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Dan memang itulah maksud Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya hidupnya itu menjadi hamba. Ya'budun itu menjadi hamba, yaitu menyembah Allah, tidak menyembah setan. Orang-orang yang menyembah Allah, maka mereka adalah wali-wali Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu kekasihnya orang-orang yang beriman. Walladzina amanu waliyullah. Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, mereka adalah kekasih-kekasihnya Allah. Dengan kita husnudzon kita kepada Allah, selalu ucapkan alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, alladzi hadana li hadza, yaitu Engkau telah memberikan petunjuk hidayah untuk bisa mengamalkan amalan ini. Amalan ini apa? Amalan ini bangun malam, tahajud, sebelum subuh sudah bangun, amalan berangkat menuju masjid, amalan itikaf di masjid, amalan sholat subuh berjamaah, amalan sholat sunnah sebelum subuh, dilanjutkan dengan duduk setelah sholat di majelis ilmu, di halaqah ilmu. Ini amalan yang perlu kita selalu ucapkan pada setiap amalan itu. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Saya betul-betul atau tidak akan mampu untuk mengerjakan amalan-amalan ini laula an hadana Allah, kalau bukan karena petunjukmu ya Allah.
Maka sehingga kita selalu kembali kepada Allah pada setiap saat, pada setiap detiknya, dengan cara apapun amal yang kita kerjakan selalu kita titipkan sama Allah dengan kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku aku titipkan hanya untukmu. Sehingga kalau kita titipkan sama Allah, maka akan disimpan di sisi Allah. Jadi amal-amal itu bukan dari diri kita, pada intinya itu adalah dari Allah. Minhu wa ilaihi. Minhu dari Allah, wa ilaihi dan kita berbuat untuk Allah. Setelah diberikan kemampuan untuk sholat, maka kita ucapkan sholat itu usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Itulah yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Kahfi, wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Amal kebaikan yang pahalanya kekal disimpan di sisi Allah itu selalu lebih baik dibanding segala apa yang ada di dunia ini. Wa khairun amala, dan sepantasnya untuk menjadi cita-cita utama orang yang hidup di dunia. Jadi cita-cita utama orang hidup di dunia itu bagaimana setiap detiknya bisa mengerjakan amal yang mendatangkan ridho Allah, sama dengan rahmat Allah, sama dengan pahala di sisi Allah. Kalau orang hidupnya seperti itu, laqad sabara qalilan fabaza katsiran bima yara isral mauti min na'imin wa sururin la yukayyafu. Laqad sabara qalilan, sungguh dia telah sabar hidup di dunia sebentar dalam keadaan waktunya habis untuk perkara yang mendatangkan ridho Allah. Fabaza katsiran, selepas itu dia beruntung bahagia selama-lamanya. Bima yara idrul mauti, yaitu ketika dia wafat mendapatkan apa-apa yang ada setelah kematian itu, min na'imin, yaitu berupa kenikmatan, wasyururin, berupa kebahagiaan, la yukayyafu, saking kebahagiaan dan kenikmatan itu tidak ada bandingannya sehingga tidak bisa ditanya bagaimana bentuknya. Jadi sesuatu yang kemudian tidak bisa ditanya, saking nikmatnya kayak apa nggak bisa ditanya, itulah pol-polnya kenikmatan. Maka kita harus sadar bahwa diri kita ini berada dalam suatu perjalanan yang panjang. Maka Nabi beliau bersabda, man shalla as-salata ma'al jama'ah wa jalasa fi halaqati ta'lim, barang siapa mengerjakan sholat berjamaah selepas sholat duduk di lingkaran majlis ilmu, yu'tolahu sittatu asya, kepadanya diberi 6 perkara. Kepadanya diberi 6 perkara. Ini sabda Nabi. Sabda Nabi itu kalau orang itu ada kecintaan kepada Nabi, maka mendengarnya itu menyebabkan hatinya rindu dengan Nabi. Kemudian berharap-harap agar apa yang disabdakan Nabi itu oleh Allah disempurnakan balasannya di hari kiamat. Man shalla as-salata ma'al jamaah, siapa sholat mengerjakan sholatnya berjamaah, wa jalasa fi halaqati ta'lim, lalu kemudian duduk di halaqah ilmu, yu'talahu sittatu asya, kepadanya diberi 6 perkara. 6 perkara itu, yang pertama diberkahi rizkinya, yang kedua selamat siksa kubur,
Yang ketiga, menerima catatan amal melalui tangan kanan. Yang keempat, masuk surga tanpa hisab. Yang kelima, yuhsyaru ma'al anbiya. Di hari kiamat surganya dikumpulkan bersama para nabi. Kemudian yang terakhir, yang keenam, banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutatin hamra lahu arba'una baban. Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga terbuat daripada intan permata merah, punya pintu 40. Inilah hari-hari kita selalu terngiang-ngiang di telinga kita nasihatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga walaupun Nabi telah jauh dari kehidupan kita, tetapi nasihatnya selalu bersama kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud, Ya ibna Mas'ud, Ya ibna Mas'ud, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sebentar, minaz zaman lailan kana aw naharon, duduknya kamu sebentar baik di waktu malam maupun di siang hari. Duduk di mana? Di majlisil ilmi, di majlis ilmu. Wa fi lafdin fi halaqatil alim, duduk berkumpul dalam lingkaran, berkumpul bersama ahli ilmu di majlis ilmu. La tamassu qalaman, kamu duduk di situ tidak memegang pena. Wala taktubu harfan, kamu duduk di situ tidak menulis satu huruf pun. Khairun laka, itu lebih baik bagi kamu, min itki alfi raqabatin, daripada pahalanya membebaskan 1000 hamba sahaya. Membebaskan 1000 hamba sahaya. Padahal membebaskan satu hamba sahaya itu Allah bebaskan dia daripada api neraka. Hamba sahaya itu sekarang tidak ada. Adanya dulu di zaman Nabi, seperti Bilal dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hamba sahaya. Jadi ini walaupun hamba sahayanya tidak ada, tapi kita masih bisa berusaha untuk mendapatkan barokah pahalanya itu dengan cara kita duduk di majelis ilmu, tidak pegang pena, tidak nulis huruf, tok dengarkan saja. Dengarkan saja. Kadang yang didengarkan ada yang ingat, ada yang enggak ingat, ada yang nyantol, enggak nyantol. Jelas setelah mendengar enggak tahu apa yang itu sudah dapat pahala. Apalagi nyantol. Ini nyantol bisa nyampe ke yang lain. Pahalanya Masya Allah. Wa nadruka ila wajhil alim. Wa nadruka, dan pandanganmu, ila wajhil alim, terhadap wajah para ulama. Binadharil mahabbati, dengan pandangan cinta. Khairun laka, dengan pandangan senang. Khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, ay fi jihadil kufar li'ala'i dinillah. Pahalanya lebih baik daripada 1000 ekor kuda. Bukan ekornya baik, 1000 kuda. Tasaddaqta biha fi sabilillah, yang kamu sedekahkan di jalan Allah. Fi jihadil kufar li'ala'i dinillah, disedekahkan untuk kuda itu digunakan berperang melawan orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah. Ini kata Nabi ini. Jadi mandang dengan pandangan senang itu bagian daripada ibadah. Bahkan dalam riwayat yang lain dari baginda Nabi bersabda, man nadhara ila wajhil akhi, siapa orang memandang saudaranya. Ini bukan orang alim,
seluruh umat Islam, saudaranya, mandang saudaranya. Nadratal mawaddah, dengan pandangan cinta. Walam yakun fi qalbihi ihnatun, di dalam hatinya ketika memandang itu, di dalam hatinya tidak ada kebencian sedikit pun. Lam yatarib, dia tidak akan meninggal dunia hatta yaghfirallahu ma taqaddama min dzambih, melainkan seluruh dosa-dosanya sudah diampuni Allah. Di pandangan mata itu bisa mendatangkan ridho Allah juga, pahala besar. Makanya kalau orang itu ngerti dengan nasihat-nasihat agama, Masya Allah, dari satu kali pandang itu dia memandangnya. Kenapa kamu mandang? Ya, aku senang, dia orang baik, itu sudah dapat pahala. Tapi kalau ketika ditanya, kenapa kamu mandang? Ya mandang baik, ya dapat pahala tapi sedikit gitu. Maka di dalam hadis bab tentang puasa, baginda Nabi bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, dosa-dosanya diampuni, dosa yang lalu dan yang atau qaddama min dhanbi, dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Jadi di dalam setiap amal supaya mendatangkan pahala harus ada dua perkara. Syaratnya harus ada dua, kata para ulama. Yang pertama iman, yang kedua ihtisab. Apa itu iman? Yakin bahwa yang dikerjakan itu memang disuruh oleh Allah. Yakin memang disuruh oleh Allah. Subuh, kenapa kamu salat subuh? Subuh ini perintah Allah, ini iman. Kenapa kamu memandang dengan pandangan cinta? Ya, kita diperintah oleh Allah supaya mata kita ini memandang dengan pandangan yang menggembirakan. Jadi pertama iman, kemudian kedua ihtisab. Apa itu ihtisab? Berharap-harap pahala daripada amal itu, karena dengar Nabi ngomong dalam amal itu ada pahala. Maka kata para ulama, untuk itu di dalam setiap amalan perbuatan yang kita kerjakan itu minimalnya harus tahu sabda Nabi tentang amalan itu minimal satu. Misalnya kita ini mau tahajud, tahu apa arahan Nabi, apa kata Nabi tentang tahajud. Mau zikir, apa kata Nabi tentang zikir. Misal mau tahajud, shollu bil-laili wan-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi, shollu bil-lail, sholatlah di malam hari, sholat tahajud. Wan-nasu niyam, di saat orang-orang pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi setiap bangun malam tahajud itu teringat sabda Nabi itu. Ketika nanti ada orang bertanya, kenapa kamu istiqomah sholat tahajud? Saya itu dengar Nabi bersabda, sholatlah di malam hari sholat tahajud, di saat orang pada tidur, kalian akan masuk surga dengan selamat. Saya pengen masuk surga. Minimalnya begitu. Kalau kita mau pikir, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah wa yadkhulul jannah wa huwa yadhak. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, tidak henti-hentinya lidahmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Wa yadkhulul jannah wa huwa yadhak, pada akhirnya di akhirat Allah memasukkan kamu ke dalam surga dengan tertawa, dengan tersenyum. Kita ini mau sholat berjamaah, tahu nilainya sholat berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Kita mau ngaji, ini tadi. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi
la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itki alfi raqabatin tasaddaqta fi sabilillah. Dudukmu sebentar di majelis ilmu, kamu tidak pegang pena untuk nulis, kemudian kamu juga tidak nulis huruf karena tidak ada penanya. Gimana mau ditulis? Penanya nggak dipegang, juga nggak, walaupun pegang pena nggak nulis. Itu sudah berpahala besar. Pahalanya lebih baik dari bersedekah, dari memerdekakan hamba sahaya. Begitu juga seterusnya. Disitulah pengenalan terhadap sabda Nabi itu didapat daripada taklim. Maka taklim diperintah oleh Nabi. Thalabul ilmi fardhah. Belajar menuntut ilmu itu wajib. Laqad sabara qalilan, sungguh telah sabar menjalani kehidupan sebentar di dunia. Fafaza katsira, selepas hidup mati beruntung bahagia selama-lamanya. Bima yara itsrul mauti, yaitu setelah mati dia mendapatkan segala apa-apa yang ia dapatkan di sana. Min na'imin berupa kenikmatan, wa sururin berupa kebahagiaan, la yukayyafu yang tidak bisa ditanya, saking tidak ada bandingannya. Itulah kehidupan. Bulan ini kita masih berada di bulan Muharram. Bulan Muharram tanggal berapa ini? Muharram tanggal 16 Muharram. Sudah masuk separuh bulan. Padahal kemarin 1 Muharram, 10 Muharram. Jadi hidup ini kayak berkedip. Kedap-kedip. Kemudian tidak berkedip lagi. Masya Allah. Jadi hidup ini apa yang kita cari? Yang dicari cuma satu. Ridho Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera kalian semua menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Disiapkan oleh Allah surga itu untuk orang yang bertakwa. Jadi cerita tentang surga, tentang kehidupan selepas ini, ada kehidupan, ada kematian. Kematian itu bukan suatu perkara yang kita takutkan. Al-maut laisa bifana'in sirfin. Kematian itu bukan tentang habis dari di dunia tidak kelihatan lagi. Bukan tentang itu. Kalau tentang itu hanyalah menjadi suatu perkara yang menjadi cerita di alam saja. Ceritanya apa? Ceritanya sudah nggak hidup lagi. Itu siapa yang sudah meninggal. Hanya menjadi cerita begitu bagi orang yang hidup di dunia. Tapi bagi orang yang mati itu sendiri, bukan masalah meninggalkan dunia dia masuk kubur, bukan. Dia menjalani babak baru. Awal kehidupan, justru awal kehidupan itu bukan kelahiran. Awal kehidupan itu adalah kematian. Nah, orang mati itu dia awal kehidupan yang selama-lamanya. Dimulai gerbangnya adalah al-maut. Maka Sayyidina Utsman menangis kalau melihat kubur itu. Karena Sayyidina Utsman ketika ditanya kenapa menangis, maka beliau menjawab, innahu awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat persinggahan pertama daripada alam akhir.
Wa salamuka 'alal 'alim, ucapan salammu, jabatan tanganmu dengan orang alim, dengan orang ahli ilmu, dengan para ulama, khairul laka min ibadati alfi sanah, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Karena orang alim itu pewaris para nabi. Wa an Umar ibn al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab bercerita bahwa beliau mendengar Nabi bersabda, "Man masya ila halaqati 'alim kana lahu bi kulli khatwatin mi'atu hasanah. Fa idza jalasa 'indahu wastama'a ma yaqul kana lahu bi kulli kalimatin hasanah." Kata Nabi, riwayat Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, mungkin Nabi bersabda, man masa barang siapa berjalan, man masa ila halaqati alim, barang siapa berjalan melangkahkan kaki untuk menuju majelis ilmu, kana lahu bi kulli khutwatin mi'atu hasanah, maka setiap langkah kaki yang ia langkahkan dicatat oleh Allah mendapatkan 100 hasanah. Fa idza jalasa indahu, bila kemudian dia telah sampai di majelis itu lalu duduk di majelis ilmu itu, wastama ma yaqul, lalu kemudian duduk mendengarkan apa yang disampaikan di majelis ilmu itu, kana lahu bi kulli kalimatin hasanah, maka setiap satu kalimat dicatat oleh Allah 1 hasanah. 1 hasanah itu sama dengan 1 surga. Kata guru saya almarhum Syekh, 1 hasanah itu sama dengan 1 surga. 1 surga itu paling kecilnya 10 kali lipat dunia. Jadi kalau orang hidup di dunia ini pengen dapat dunia saja, rugi. Jadi pengen dapat apa? Pengen dapat ridho Allah saja. Sehingga walaupun dia beraktivitas mencari dunia, bukan dunianya yang terbayang, tapi bagaimana kalau dia nanti dapat, pengen bersedekah, pengen bantu pembangunan masjid, pengen berangkat haji, pengen yang baik-baik dengan apa yang didapat. Bukan untuk berpoya-poya. Kalau orang yang nggak paham agama kan tidak ke situ arahnya. Untuk itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Al-Fatihah. Surah Rabbana zidna ilma warzuqna min rahmah fakihna fid din wa alimna ta'ala wa hdina ila sawa'is. Ada yang mau tanya? Anak kecil apakah memutus saf? Anak kecil yang memutus saf itu anak kecil yang belum sunat, karena dia membawa najis, sehingga dia itu memutus saf. Maka anak kecil kalau belum sunat, sofnya sendiri kan dibawa di belakang. Tapi kalau sudah sunat, tidak. Biasanya di sunat itu kan sudah sekolah SD 9 tahun ke atas. Jadi maksud putus di situ itu batal berjamaahnya. Seperti sholat sendiri, sholatnya sah tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Nah, jadi yang batal itu sholat berjamaah. Ya karena ada di penjara. Ini memang mengerti jadi bilang. Ya mumayyiz. Enggak, kalau dia belum sunnah, dia membawa najis tadi.
Ya kalau sudah sunat apa. Jadi yang sholatnya sah, tapi seperti sholat sendiri, seperti orang sholat sendirian di sop kedua. Sholatnya sah, tapi berjamaahnya batal. Berjamaah yang sholat dapat 27 itu tidak dapat ya. Begitu juga ketika ada anak kecil yang belum sunat, maka dia memutus sop. Makanya kalau dia belum sunat, dia ada juga ke masjid tidak apa-apa, tapi sopnya di belakang. Ada lagi? Mau anaknya kecil kan, di samping dia sholatnya dari mana itu? Gimana? Bahwa anak itu anaknya kecil kan, dia anaknya itu biasanya sholat di samping dia. Iya boleh, tapi di samping pinggir paling tinggi, sehingga dia tidak memutus. Jadi tahu di paling pinggir di samping, atau dia duduk di belakang. Boleh. Jadi membiasakan anak diajak ke masjid itu bagus, supaya terbiasa sampai besar kenal dengan masjid. Maka tinggal pengaturan di masjid itu. Jadi tidak boleh mengusir anak kecil dari masjid. Tinggal pengaturannya aja. Kenapa? Karena kalau anak kecil diusir dari masjid, nanti masjidnya itu generasi selanjutnya nggak ada yang ngisi. Kita mati, generasinya sudah nggak senang masjid. Jadi memang itu masing-masing ada kebaikannya. Jadi anak kecil inilah ketika kita melihat ada anak kecil ke masjid, kita harus senang. Wah, inilah yang akan meneruskan perjuangan kita ini nanti. Harapan kita tuh begitu. Makanya ditertibkan aja anak kecil, sopnya di belakang, walaupun paling belakang aja. Atau kalau bagus, nanti ada yang satu orang nunggu sholatnya, ngawal. Jadi anak kecil itu tidak harus bersama kita, boleh sopnya paling belakang jauh. Karena mereka itu bukan tidak ada hubungannya dengan berjamaah. Itu melatih pikirannya aja, ngerti bahwa saya sholat di masjid itu bagus. Jadi sejak dini sudah ada pendidikan, itu termasuk tarbiyah pendidikan. Kalau kita dibawa anak kecil bersama kita, taruh di samping kita yang di pinggir. Nah, kalau dia ada temannya, maka kumpulkan dengan sesama itu. Kamu sholatnya di situ bareng kawan-kawannya. Ya. Jadi itulah selalu ada arahan-arahan daripada imam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah atau min tamamis. Jadi sawu itu artinya luruskan. Jadi yang huruf itunya sin pertama sawu, baru shod sufufakum, luruskan shod barisan kalian. Fa inna taswiyatas sufuf, karena lurusnya shod itu min tamamis shalah termasuk bagian dari sempurnanya sholat berjamaah. Jadi sempurnanya sholat berjamaah itu shofnya lurus rapat. Maka kalau shaf itu kosong, ada kosong dari sejak sebelum takbiratul ihram, maka itu memutus pahala berjamaah. Tapi kalau kosongnya itu di tengah-tengah sholat, seperti misalnya di shaf depan ada orang yang keluar karena kentut, nah maka di sini mengisi shaf yang kosong di tengah-tengah sholat itu tidak wajib, tidak harus, sehingga walaupun dibiarkan dia tidak memutus fadilah berjamaah karena di tengah-tengah sholat. Tetapi kalau kita pun mau ngisi bagus, cuman kalau kita maju, yang di belakang juga maju, yang di belakang maju, makanya sehingga timbul
seandainya tidak diisi tidak apa-apa. Namun kalau kita mau ngisi, maka kita harus jaga langkahnya itu jangan sampai 3 kali sambung. Ya, jangan sampai 3 kali sambung. Jangan 1, 2, 3. Ini kalau dalam mazhab kita kan tidak boleh 3 kali gerakan sambung, itu membatalkan sholat. Jadi setiap 2 langkah berhenti. Nah, kalau setiap 2 langkah berhenti, seukuran tumakninah, seukuran subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, ini walaupun banyak nggak apa-apa, tetap dihitung 2. Tapi kalau langsung sambung 1, 2, 3, nah ini batal sholatnya. Bagaimana kami kalau di Mekah itu bukan sekedar 3 nengok orang tuh jangan gitu. Itu beda lagi mazhabnya. Kalau kita sholat di Mekah itu, di Madinah kalau ada yang kosong itu gini deh, karena kan wajib tengok kan, jalan dia. Baik, itu kan kita di dalam mengamalkan syariat ini kan ada aturan mainnya. Jadi aturan main itulah ilmu. Iya. Ya kalau di sana kan orang latar belakang macam-macam, orang awam, orang nggak ngerti. Jadi kesimpulannya, ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Setiap kebaikan kita samping mengucapkan inna sholati wa yang juga kebaikan kepada ada sesuatu benar-benar pahala. Jadi fitrah manusia itu selalu ingin sesuatu yang menyebabkan maunya dia, maunya. Padahal bukan itu, tapi maunya Allah. Ketika maunya Allah, maka berarti kita hanya, kalau doa, berarti doa ini saya diperintah oleh Allah, maka saya minta sama Allah. Urusan Allah kasih atau tidak itu kan urusan saya. Yang penting saya sudah minta, dan saya minta itu sudah ibadah. Udah cukup puas dia. Tapi kalau orang itu maunya dirinya, akhirnya ketika yang diminta tadi tidak tampak, maka dia bilang, wah, apa ini katanya Allah Maha mendengar, giliran aku doa tidak pernah saya didengar, akhirnya keliru maksudnya. Nah, jadi intinya kalau pengen minta dicepatkan balasannya, yaitu ya fitrahnya manusia begitu, dan itu tidak boleh. Ya pokoknya dalam ibadah itu kita serahkan sama Allah, namanya tawakal. Tawakal itu sudah berbuat, urusan Allah terima tidak, bukan urusan saya. Saya itu ibadah wae. Nah, doa urusan yang diminta itu dikasih di dunia, dikasih di akhirat, terserah. Pada intinya kalau sudah begitu, itulah namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak pengen apa-apa yang kembali kepada dirinya. Pengen apa? Pengen ridho Allah aja satu. Nah, kalau orang sudah pengennya satu, ridho Allah, maka dalam hadis dikatakan, man ja'ala hammahu hamman wahida hammal akhirah kafahu Allahu syairul humur. Siapa orang kok ibadah pengennya satu, pengen kemuliaan di akhirat, pengen dapat ridho Allah, maka segala keinginan hatinya itu akan dicukupi oleh Allah. Jadi intinya itu kalau nangkap yang besar, yang kecil ikut. Kalau nangkap yang kecil, yang besar nggak ikut. Jadi yang besar itu akhirat.
Akhirat itu yang besar. Akhirat itu besar itu kata Quran. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Surat Wadduha. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik dari itu. Istilahnya orang Jawa itu kalau nanam padi pasti tumbuh rumput. Kalau nanam rumput tidak akan nanam padi. Jadi padi itu tujuannya. Kalau nanam sawah, padi itu tujuannya. Jadi kalau cita-citanya akhirat, dunia dapat. Dunia itu rumput. Dengan nanam rumput, padinya tidak dapat. Nah itu istilah. Lebih mudah memahaminya begitu. Nah, tapi kalau orang itu sudah ada kepahaman agama, tidak ada aktivitas apa saja melainkan bermanfaat di akhirat. Walaupun kelihatannya dia ngojek, dia dagang, dia apa saja aktivitas dunia itu selalu menjadi amal yang bermanfaat di akhirat. Maka dalam kitab Ta'limul Mutalim itu disebutkan kam min amal yatasawwaru bi syuruti a'malid dunya summa yasiru min a'malil akhir bi husnil niyat. Kam min amal, banyak aktivitas amal perbuatan yatasawwaru bi syuruti a'malid dunya yang bentuknya kelihatannya itu aktivitas dunia. Pergi ke sawah apa yang kelihatannya itu kerja-kerja dunia. Sumayasiru min a'malil akhir, namun kemudian menjadi tabungan amal di akhirat. Bihusnil niyat, sebab baiknya niat. Jadi baiknya niat nih, niat baik itu bukan perkara yang kecil. Maka dari situlah dengan niat tadi maka amal bentuk dunia pun jadi amal akhirat, apalagi amal akhiratnya. Tetapi kalau tidak dengan niat yang baik, masya Allah, jangankan amal untuk dunianya sudah pasti hanya untuk dunia, apalagi amal akhirat. Amal akhiratnya untuk dunia. Ingin dapat sanjungan, ingin dapat riya, penilaian macam-macam lainnya. Maka disitulah pentingnya mengkondisikan hati kita dari pelajaran yang disimpulkan tadi, Pak Haji. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apa saja? Lillah. Kalau sudah lillah, ada yang muji monggo, ada yang mencaci monggo, ada yang senang silakan, ada yang benci silakan. Kenapa? Karena sudah karena Allah. Sehingga dicaci dapat pahala, dipuji dapat pahala, direndahkan dapat pahala, ditinggikan dapat pahala. Itulah orang kalau sudah lillah itu, masya. Nah ini pelajaran seperti ini, pelajaran sikap dalam kehidupan. Karena kalau orang tidak ada ke situ pikirannya, hidup itu terasa hampa. Terus ini kawan nanya, kalau lagi azan dia senang zikir, boleh nggak? Kalau lagi azan, ya zikir atau taklim, ya zikir. Jadi kalau azan berkumandang, maka disebutkan dalam kitab I'anah juga dan kitab-kitab fikih bab azan itu bahwasanya seluruh aktivitas dihentikan sebentar untuk tawajuh jawab azan. Kenapa? Karena azan itu panggilan Allah melalui hambanya yaitu muadzin. Jadi itu panggilan Allah. Dikatakan muadzin itu memanggil hayya 'alas shalah. Sehingga dihentikan zikirnya, dihentikan baca Qur'annya, jawab azan, tawajuh jawab azan. Sehingga kalau orang itu niatnya tidak gubris azan, sehingga makan tetap makan, niatnya tidak mau gubris, yang zikir terzikir, yang baca Quran itu kurang bagus. Bahkan bahkan ada arahan dari Nabi dalam kitab Tanbirul Qulub disebutkan
Nabi bersabda, ya ma'syaral nisa, idza sami'tunna adzana hadzal habasyi faqulna mithla ma yaqulu fa inna likulli harfin alfi hasanatin. Faqala Umar, ya Rasulullah, tilka lin-nisa fama lirrijali. Faqala Rasulullah, dirfani ya Umar. Ya ma'syaral nisa, wahai para wanita, kata Nabi. Nabi memberikan nasihat kepada kaum wanita. Idza sami'tunna adzana hadzal habasyi. Kalau kalian mendengar adzannya orang Habasyah itu, yaitu Bilal, faqulna mithla ma yaqul, kamu jawab, inna bi kulli harfin alfi hasanah. Karena sesungguhnya pahala jawab adzan, satu huruf dari menjawab adzan itu dikasih pahala 1.000.000 hasanah, 1.000.000 derajat. Alfi darajat, 1.000.000 derajat. Maka Sayyidina Umar kagum melihat ternyata pahala jawab adzan satu hurufnya besar. Sayyidina Umar nyelangkau, tilka lin-nisa, itu bagi kaum wanita ya Rasulullah. Fama lirijal, lalu seberapa kalau yang menjawab itu kaum laki-laki? Maka Nabi menjawab, defane ya Umar, 2 kali lipatnya, 2 juta kebaikan. Nah, jadi pahala jawab adzan itu besar. Maka tinggalkan dulu, sehingga aktivitas yang lain hentikan dulu, tawajuh jawab adzan. Jadi yang utama begitu. Kalaupun kondisi-kondisi yang kemudian menyebabkan harus gitu, maka hati kita tetap sambung sambil jawab. Itu kondisi-kondisi kepepet. Sehingga kalaupun sedang duduk tidak jawab adzan, sedang sholat, sehingga tiba-tiba sholat tahiyatul masjid, di tengah-tengah sholat adzan, maka jawab adzannya nanti setelah sholat assalamualaikum, dia jawab adzan dengan mengulangi kalimat adzan dari Allah, dan seterusnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau dia ini selesai sholat, adzan udah selesai, maka cara menjawabnya yaitu setelah salam tadi mengulangi kalimat adzan sampai selesai, sehingga dia tidak akan tertinggal dari kebaikan sepanjang masa. Bahkan ketika adzan itu bersaut-sautan, masjid ini adzan, masjid sana adzan, masjid sana adzan, maka kita sunnah menjawab semuanya sebisanya. Misalnya di sini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sana Allahu Akbar juga. Di sana. Masya. Kalau taklim sama dihenti ke sini. Kalau taklim, baca Quran, zikir, menghentikannya itu sunnah, nggak wajib. Kalau ada orang tetap dalam kondisi seperti itu, ya dia berarti belum mengerti apa yang seharusnya dibuat dalam posisi adzan itu apa. Jadi orang itu hidup itu harus adil. Adil itu bisa menggunakan waktu sesuai dengan apa yang lebih utama dipakai untuk waktu itu. Ketika adzan berkumandang, waktu yang terbaik mendengar adzan, menjawab adzan, mendengar dan menjawab. Aktivitas yang dihentikan dulu. Kenapa? Karena adzan itu waktunya terbatas, sedangkan waktu yang sedang kita mengaji, berzikir, waktunya longgar, nanti bisa dilanjutkan setelah adzan. Disitulah maka ketika seseorang mendekati bulan Zulhijjah, sunnahnya menyembelih hewan korban dan dia belum akikoh, maka apa yang lebih utama? Apakah akikoh? Apakah nyembelih hewan korban? Maka yang lebih utama, kalau dia dua-duanya belum pernah akikoh, belum pernah nyembelih hewan korban, maka yang lebih utama nyembelih hewan korban.
Kenapa? Karena nyembelih hewan kurban itu waktunya terbatas. Sedangkan akekah waktunya longgar. Jadi maksudnya ini ketika dekat pas Zulhijjah itu ada duit misalnya. Ini mau akekah apa mau maka menyembelih hewan kurban. Itu maksudnya. Jadi waktu yang sempit dengan waktu yang longgar, dahulukan waktu yang sempit karena waktu yang longgar bisa dilanjutkan setelah waktu yang sempit. Iya. Kalau akikah itu ada batas umur? Tidak ada. Jadi akikah itu kesunahan, disunahkan kata baginda Nabi, al-ghulam murtahanun bi aqiqatihi yudbahu yawma sabihi wa yulaku wa yusam. Bayi itu hendaknya dipotongkan hewan pada hari ke-7 kelahiran, digundul rambutnya, dikasih nama. Nah, maka dari sini fuqaha memberikan fatwa, andaikan setelah hari ke-7 belum mampu, maka kelipatan 14. Kalau belum mampu, kelipatan 7. Kalau sudah tua, kelipatannya nggak tahu. Kalau sudah masuk umur dewasa dan dulu belum diakikahin sama bapaknya, maka kesunahan akikah berpindah kepada anak itu, bukan kepada bapak. Kenapa? Karena kadang sudah terbalik, yang mampu malah anaknya, bapaknya udah tua. Anaknya sudah umur 60 tahun, bapaknya sudah umur dikubur sudah. Jadi kesunahan akikahnya kepada anak. Maka akikah tidak ada batas umur kapan, walaupun sudah tua, yang penting dia belum akikah, maka boleh diakikahin. Atau nambah akikah, dulu misalnya sudah diakikahin, pengen akikah lagi boleh. Jadi misalnya kesunahan akikah itu kan kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Lalu dia pengen nyembelihnya 4 kambing. Kenapa kamu pengen nyembelih 4 kambing? Di undangan saya banyak, kalau 2 tidak cukup. Sapi. Nah, maka boleh. Atau dia nyembelih akikahnya bukan berupa kambing, berupa sapi, boleh. Jadi bukan terus patokannya harus kambing gitu. Jadi boleh. Misalnya 1 anak tadi dipotongin 4 kambing. Bahkan guru saya itu almarhum Syekh, setiap putra putri beliau itu dipotongin hewan akikah paling kecil 7 kambing. 7 kambing. Ya kalau undangannya banyak terus harus nyembelih 2, kayaknya tidak cukup. Jadi kalau ada rezeki, maknanya kalau ada kelonggaran, andaikan motongnya itu lebih dari 2, lebihnya boleh enggak? Bukan enggak boleh, bagus. Orang kan kadang nggak bisa, kata Nabi harus 2. Jadi kalau sama seperti ada orang misalnya zikir habis sholat itu 33 yang sunnah, kalau lebih nggak sunnah. Kata siapa nggak sunnah? Jadi ada orang itu literat memahami itu patokannya seperti zikir habis sholat itu 33, tidak boleh lebih. Kalau lebih bid'ah, ya bid'ah. Wala dzikrullahi akbar kok. Semakin banyak zikir semakin besar pahalanya. Jadi kalau ada hitungan-hitungan khusus boleh sampai 33. Setelah itu ya Allah izin nambahin. Jadi boleh bilang ya Allah izin nambah zikir, mau zikir lagi. Jadi supaya kita semakin taqarrub dekat kepada Allah, selalu minta izin sama Allah. Ya Allah izin mau sholat, ya Allah terimalah sholat saya. Harusnya ya Allah izin mau wudhu, terimalah wudhu saya. Ya Allah izin mau tidur, terimalah tidur saya. Ya Allah izin mau makan,
Ini hamba itu harus begitu, minta izin terus. Kenapa minta izin? Karena pakai punya Allah, izin dulu. Ini makanan yang kita makan tuh punya. Maka kata para ulama, saya dikasih pesan sama almarhum Syekh saya. Kalau kamu mau ngomong apa-apa, di mana saja, hendaklah sebelum itu kamu minta izin kepada Allah, minta izin kepada wali-wali Allah yang ada, ruh-ruhnya wali-wali Allah yang ada di tempat itu, biar disambung. Kalau laki dua kambing, kalau kita tidak sama dipotong nggak bisa sama sakit untuk nasi kotak ya dibandingkan kita satu nasi kotak ya dibandingkan kita satu. Ini hewan akikoh dengan hewan korban itu, kalau hewan akikoh dibagi masaknya, jadi yang dibagi masaknya. Akikoh itu dibagi daging masaknya, dan masak bagus dimasak manis, jangan dimasak pedas, nanti anaknya jadi anak yang pedas. Dimasak manis. Jadi beda, hewan akikoh itu dagingnya dimasak manis, dimasak malbi, dimasak gulai. Gulai kan manis, jangan dipedas. Jadi kalau ini kok dagingnya manis, akikoh ini. Jadi itu walaupun tidak wajib, bukan kalau terus dimasak pedas jadi haram, enggak. Nah, tapi enggak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kalau akikoh itu dimasak manis. Kenapa dimasak manis? Supaya anak yang diakikohin itu selalu manis. Manis itu kalau dipandang menyenangkan, ngomongnya manis, masya Allah. Gimana Pak Haji? Alhamdulillah. Gimana? Itu kan ada yang akikoh anaknya itu kok menerima amplop itu hukumnya sama. Oh iya, menerima amplop kan menerima sedekahnya orang. Jadi itu berlaku secara umum. Kalau ada orang ngasih ke kita, jangan sampai ditolak. Jadi gini. Jadi sedekahnya orang itu undangannya ngasih amplop. Itu menerima amplop dari yang undang kita. Ya bagus. Yang penting dia tidak berharap adanya orang datang ngasih amplop. Kalau berharap nggak boleh. Nah, termasuk berharap nyiapkan kotak. Nah itu berharap. Tapi kembali lagi ke niat, saya nggak pernah berharap. Ya cuma karena kotak ini sudah disiapkan dengan sepaket podium, ya saya pasang aja situ. Siapa tahu mau, silakan. Kalau mau nggak juga nggak apa-apa. Jadi intinya fleksibel kan. Jadi perkara yang seperti itu. Jadi ketika kita buat hajatan, lalu kemudian kita ngasih amplop, jangan ditolak. Karena kata Kembedilah itu rezeki yang paling halal. Maksud rezeki paling halal itu kalau orang itu ngasih sedekah, ngasih amplop itu jangan pernah ditolak. Karena itu rezeki minallah langsung, asal jangan ada harapan. Kalau ada harapan nanti namanya tomat tidak boleh. Jadi itu bagus. Dan jangan mengharapkan balasan. Makanya yang bagus jangan dikasih tulisan. Kalau dikasih tulisan nanti tuan rumah akan mencatat. Ya. Jadi boleh tidak apa-apa naruh kotak tadi kalau kotaknya itu memang sepaket dengan pelaminan. Semuanya nggak enak, yang di kotak. Ya, jadi intinya boleh saja.
Masya Allah. Ya. Orang itu kan mau kasih punya kita. Saya ini uangnya dapat dari mana? Oh, gaji. Kalau jadi gini Pak. Maksudnya uangnya mau dapat dari mana kita? Dia berhasil kan? Pak saya ini uang dari mau tidak. Ya kalau sebenarnya yang ngasih itu nggak harus bercerita, nggak boleh bercerita, dan yang dikasih nggak boleh bertanya dari mana. Maka kata Siti Aisyah, nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Saya hanya diperintah untuk menyikapi bagian yang luar, sedangkan yang tak nampak di hati tidak usah diceritakan. Jadi intinya begini, kalau kita mau ngasih, kasih aja. Kalau kita nerima, terima aja. Tidak usah yang ngasih, Pak mau nggak Bapak, saya dapat dari ini, tidak usah. Nah, kemudian yang nerima, Pak, ini Bapak yang duit dikasihkan ke saya dari mana? Tidak usah. Seperti contohnya, seperti kita diundang makan di rumah Pak Darman misalnya. Di situ ada daging ini. Maka ada kambing, ada ayam, ada ikan. Maka kita ketika mau makan tidak perlu bertanya sama Pak Darman. Pak Darman sini, ini daging apa? Daging ayam. Ya, gimana cara nyembelihnya? Bagus ya. Yang ini dapat dari mana? Bapak beli apa ngambil punya orang? Tidak boleh. Jadi makan saja, andaikan ternyata yang disiapkan itu adalah daging babi sekalipun, halal. Selama tidak tahu. Jadi seandainya yang dikasih pun duit haram misalnya, halal. Selama tidak tahu, maka yang ngasih nggak harus bercerita, yang nerima tidak harus bertanya. Husnul aja. Kalau sudah tahu itu nggak punya. Nah, kalau pas dikasih ketika makan tuh, Pak, jangan makan ini daging babi. Oh, jangan dilanjutkan. Oh, enak nambah aja. Kalau sudah tahu ya tidak boleh. Kesimpulannya. Jadi dengan seperti itu namanya muasyarah. Sehingga orang itu, jadi yang mau ngasih tidak harus menyampaikan, yang menerima tidak perlu bertanya. Ya sudah, aja. Begitu. Kalau kita tahu kan, dia itu berangkat, misalnya keluar negeri. Kalau seperti itu kan paling dia bisa. Nah kalau sudah tahu lain berarti. Kalau sudah tahu lain. Kalau sudah tahu misalnya contoh najis misalnya, sudah tahu najis ya kan, jangan dimakan. Sudah tahu kotoran kok dimakan. Kalau nggak tahu maka tidak usah cari. Jadi perintahnya nahnu nahkum bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Masya Allah, menarik pembahasan pagi ini. Obrol-obrol inilah yang menyebabkan ilmu kita bertambah, hidup jadi tenang. Begitu. Tapi kalau orang itu tidak ada obrolan ini, macam sumpah, yang ini nggak boleh. Nggak tahu apa-apa, ini muat mulai diri. Mudah-mudahan barokah begitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.